pecinta Stikes Health Education di mana saja berada. Jumpa lagi di kanal YouTube Kampus dengan info aktual terpercaya. Di antaranya, rumah sakit terasa puskesmas raksasa karena mengambil alih sistem layanan kesehatan dasar terintegrasi. Pemda Provinsi Papua Barat Daya diminta penuhi standar akreditasi Rumah Sakit Selebisolu yang direkomendasikan Stikes Papua Sorong. Karena tidak seimbang dengan statusnya, dan cara Stikes Papua Sorong merayakan Hari Perawat Internasional. Bersama saya, Christina Elegreta, inilah Stikes Health Education selengkapnya. Pemda Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya diminta perkuat sistem layanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu untuk mempermudah masyarakat kecil dan terpencil mengakses layanan kesehatan, agar tidak menjadikan rumah sakit seperti puskesmas raksasa. Permintaan ini disampaikan Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim SKM MKes menanggapi kecenderungan pasien memilih rumah sakit ketimbang puskesmas, pustu, dan posyandu karena infrastruktur dan program-program layanan kesehatan terintegrasi di 3 pusat layanan dasar kesehatan ini masih minim, membuat rumah sakit sudah seperti puskesmas raksasa. Kenyataannya dikhawatirkan mempersulit masyarakat kecil dan terpencil mengakses layanan kesehatan. Perlu mendapat perhatian serius Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Kita ada punya 6 transformasi pelayanan kesehatan. Transformasi pelayanan kesehatan primer atau tingkat pertama, mulai dari puskesmas, mulai dari posyandu, puskesmas pembantu, dan puskesmas, itu diperkuat dalam hal pelayanan kesehatan dasar yang mengarah kepada semua masyarakat, baik yang ada di perkotaan dan di pelosok terpencil. Yang kedua, transformasi di bidang pelayanan rujukan. Di Papua Barat Daya, dari 1 kota dan 5 kabupaten, harus mempunyai salah satu rumah sakit rujukan sebagai basis untuk melakukan pelayanan rujukan. Akhir-akhir ini melihat rumah sakit yang ada di Kota Sorong, ini bagaikan puskesmas raksasa yang ada di Kota Sorong. Misalnya rumah sakit Selebisolu. Kenapa? Rumah sakit JP Wanane. Kenapa? Rumah sakit Harlina, rumah sakit lain. Iya, kenapa? Itu merupakan suatu puskesmas raksasa. Artinya bahwa pelayanan kesehatan dasar yang harusnya diselesaikan di puskesmas atau di klinik kesehatan yang ada, semua dilarikan ke rumah sakit. Ini menandakan bahwa sistem penanganan rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tingkat pertama ini yang masih kurang kualitasnya. Baik dari sisi tenaga, baik dari sisi jenjang pendidikan, baik dari sisi mutu, sampai kepada dari sisi manajemen pengelolaan pelayanan kesehatan. Layanan integrasi kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, dan gizi harus diefektifkan di puskesmas, pustu, dan posyandu agar tidak menjadikan rumah sakit sebagai puskesmas raksasa dengan memperkuat layanan ramah terhadap pengunjung dan akses informasi serta teknologi informasi ditingkatkan untuk meningkatkan peran puskesmas, pustu, dan posyandu menjalankan tanggung jawabnya. Pemda Provinsi Papua Barat Daya diminta jalankan rekomendasi Stikes Papua Sorong untuk memenuhi kriteria akreditas Rumah Sakit Selebisolu sebagai rumah sakit paripurna. Rekomendasi Stikes kepada Pemda Papua Barat Daya disampaikan Wakil Ketua 3 Stikes Faisal Arianto saat mempresentasi hasil riset bekerja sama dengan Pemda Provinsi terhadap layanan Rumah Sakit Selebisolu di depan Wamendikti Ristek Saintek Profesor Stella Kristi di Unimuda Sorong 29 April 2025. Akreditasi Rumah Sakit Selebisolu sebagai rumah sakit paripurna perlu segera dipenuhi karena tidak sebanding dengan layanan saat ini di lapangan, sehingga kepada Pemda, Ketua Stikes Papua Sorong Martin Sagrim diminta untuk diperhatikan.
rekomendasi Stikes merekomendasikan bahwa kalau mau rumah sakit Celebi Solo itu ditingkatkan kelasnya menjadi kelas B, karena sesuai dengan hasil akreditasi institusi rumah sakit itu adalah paripurna, maka persyaratan dilengkapi dari sisi SDM sekian, peralatan sekian, unit-unit bangunan itu, misalnya hemodialisis atau jantung, segala macam dan lainnya, peralatan medis lainnya harus dilengkapi, baik tenaga, peralatan sampai kepada bangunan. Ya itu yang dimuat di dalam rekomendasi. Itu diserahkan kepada mereka. Dari nanti dari mereka itu membawa ke Kementerian Kesehatan. Maka mereka punya urusan terkait dengan rumpus, naik kelas atau lain. Begitu. Gubernur Papua Barat Daya Disa Kambu saat membuka musrembang OCUS dan RKPD yang dihadiri seluruh bupati, wali kota, dan instansi vertikal serta perguruan tinggi, berharap konsep pembangunan provinsi termuda Indonesia Papua Barat Daya harus berorientasi pada kajian akademik. Seharusnya ke depan itu semua perencanaan kebijakan yang kita hadirkan ini berbasis riset. Harus kalau riset, kalau kita bisa tahu barang itu memang dibutuhkan atau tidak, kita bisa tahu sasarannya, kebijakan yang kita hadirkan itu bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau sepanjang bukan riset, ya sudah, kita bikin sesuai dengan kita punya mau saja. Mau jadikan tidakkah, tapi tetap memunculkan masalah baru. Itu yang menjadi beban. Menurut pemerintah pusat tadi kenapa berinya, ya. Tapi kita bikin sih, tapi beri juga ini kan harus ada uang juga gitu. Karena masalah kemampuan kita di daerah. Tapi kalau untuk daerah tertentu kita harapkan kalau bisa lihat masalah yang menonjol, mungkin 1-2 kajian untuk masalah itu supaya ajak teman-teman perguruan tinggi ini supaya mereka bisa membantu risetnya dan hasilnya bisa kita gunakan. Pembangunan berbasis riset tidak hanya mendorong inovasi dan peningkatan daya saing, tetapi juga solusi mengatasi tantangan pembangunan. Sehingga rekomendasi Stikes yang disampaikan dalam paparan riset unggulan perguruan tinggi se-Papua Barat Daya di depan Wamendikti Ristek Saintek diharapkan bisa dijalankan. Himpunan Mahasiswa Keperawatan Stikes Papua Sorong mengisi kampanye Hari Perawat Internasional atau International Nursing Day dengan jenis lomba yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat sekaligus memperkuat kebersamaan antar mahasiswa. Kegiatan yang diharapkan membekali mahasiswa agar bisa berdampak pada orang lain setelah menjadi sarjana perawat nanti adalah public speaking, health poster, clinical skill, international health essay, TikTok challenge, dan fotografi dengan mewajibkan peserta melakukan secara individu. Ketua Stikes Papua Sorong, Dr. Martin Sagrim SKM MKes, saat membuka kegiatan dalam rangka Hari Perawat Internasional di lingkungan Stikes, memotivasi mahasiswa prodi perawat mempersiapkan diri menghadapi tantangan global. Pintu masuk pertama, rahim pertama yang Anda keluar bisa lihat di luar. Itu disebut perawat. Cintai, jalani, tekuni. Karena itulah yang memberi kehidupan ya, buat kita. Gimana mengingatkan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga dan bermasyarakat akan muncul pertanyaan, siapakah diri kita sebenarnya? Apakah kehadiran saya sebagai seorang perawat di tengah-tengah suatu komunitas sebagai investasi atau sebagai beban? Saya juga ingin mengingatkan bahwa kualitas bangsa ke depan
akan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kalian dalam menghadapi tantangan keperawatan modern. Jadikan setiap pengalaman hari ini sebagai bekal untuk menjadi perawat yang profesional, beretika, berwawasan global, serta tangguh menghadapi perubahan zaman. Mungkin kesempatan ini merupakan pintu masuk menuju dunia luar. Bahwa saya seorang perawat sedang ditunggu uluran tangan belas kasihan sejuta orang di luar sana. Tujuan lomba untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis adalah karena berpikir kritis membantu mahasiswa menjadi problem solver, menghindari manipulasi, dan mengembangkan kemampuan literasi untuk meraih sukses akademik dan profesi secara profesional. Investasi terbaik adalah investasi kesehatan masyarakat yang menyediakan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dan lingkungan yang mendukung kesehatan. Kebijakan kesehatan harus memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk hidup sehat dan bahagia, termasuk sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk ikut berandil merubah perilaku hidup sehat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.